Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Pada video ini, saya masih akan membahas mengenai function, yaitu tentang arrow syntax, function sebagai first class object, dan juga anonymous function. Kita langsung aja ya. Untuk yang pertama, suatu saat nanti, kalian pasti akan menemui sebuah fungsi di mana isinya itu hanya satu perintah. Entah mengembalikan nilai dari sebuah ekspresi seperti method add ini, ya dia cuma ada return aja, atau hanya mengerjakan sebuah statement atau perintah tanpa mengembalikan apapun seperti print number ini. Dia hanya mengerjakan print, lalu sudah selesai. Nah, metode yang hanya memiliki satu perintah seperti ini dapat kalian singkat menjadi seperti ini. Ini kalian hapus kurung awalnya, returnnya dihapus, kalian ganti dengan sama dengan, lalu tanda lebih besar atau kurung siku ya. Nah, jadinya seperti ini. Begitu pula dengan print number. Ini bisa dihapus kurung awalnya, lalu diganti dengan sama dengan, lalu tanda lebih besar yang seperti ini ya. Nah, begini. Save. Kita coba jalankan ya. Sama aja ya. Number 1-nya 10, number 2-nya 20. Kita panggil method add, kita berikan number 1 dan number 2. Lalu di sini di return 10 ditambah 20. Jadinya 30 ya hasilnya. Lalu si result ini ditampilkan dengan menggunakan metode atau fungsi print number. Ya, print number ini perintahnya cuma ngerjain ini aja. Ngeprint the number is, ya numbernya berapa ya? 30. Cara penulisan inilah yang dikenal sebagai arrow syntax, lambda expression, atau ada juga yang menyebutnya sebagai fat arrow expression. Namun apapun istilahnya intinya tetap sama. Metode yang hanya berisi satu perintah dapat disingkat menjadi seperti ini, dengan menggunakan tanda panah ini ya, yang terdiri dari tanda sama dengan dan juga lambang lebih besar. Hal berikutnya yang ingin saya bahas adalah function sebagai first class object. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Fungsi atau metode dapat diassign pada sebuah variabel atau identifier. Lalu yang kedua, fungsi dapat dijadikan sebagai parameter. Dan yang ketiga, fungsi dapat dijadikan sebagai nilai kembalian fungsi yang lain. Sekarang kita akan coba poin yang pertama. Fungsi dapat diassign pada sebuah variabel. Maksudnya seperti ini. Agar kita dapat mengassign sebuah fungsi pada variabel, maka kita perlu variabel yang bertipe function. Misalnya seperti ini. Function, myFunction. Nah, si myFunction ini tipenya adalah function. Jadi dia dapat diassign dengan function apapun. Ya, contohnya ya ini ya, add, subtract, print number ya, apapun lah ya, function apapun. Sekarang kita coba kita assign dengan method add ya. Cara assign-nya seperti ini jadinya. Sama dengan add. Langsung namanya ya, nggak pakai kurung buka kurung tutup. Dengan demikian, function ini menjadi nama lain dari add. Jadi kita dapat memanggil method add ini atau function add ini dengan menggunakan nama myFunction. Contohnya di sini ya, result sama dengan add number 1, number 2, sekarang kita ubah jadi myFunction. Kita save, kita jalankan. Sama aja ya. Jadi di sini kita memanggil function add dengan menggunakan nama myFunction. Nah, sekarang gimana kalau kita pasang print number ke dalam variabel myFunction ini? Apa yang terjadi ketika kita menjalankan perintah ini lagi? Kita coba. Kita save. Kita jalankan. Nah, error ya. Kenapa nih bisa error? Karena print number ini hanya memiliki satu buah parameter. Sedangkan di sini kita memasukkan dua buah nilai ke dalam myFunction. Jadinya nggak cocok ya. Di sini print number-nya hanya butuh satu parameter. Namun di sini kita memasukkan dua buah nilai. Jadinya nggak nyocok. Itu sebabnya jadi error. Nah, supaya kita yakin bahwa yang di-assign ke dalam myFunction ini adalah metode yang memiliki dua buah parameter integer dan juga mengembalikan satu buah nilai integer, maka kita harus memberikan tipe yang spesifik pada myFunction. Nggak bisa function aja. Karena kalau function aja seperti ini, maka itu artinya myFunction dapat diisi dengan function apapun. Nah, untuk menentukan tipe myFunction itu seperti apa, itu cukup mudah ya. Kita tinggal tentukan aja. Kita kan ingin yang dapat di-assign ke dalam myFunction ini adalah
function yang memiliki kembalian sebuah integer ya. Berarti di depannya ini kita tambahkan int. Mirip seperti ini ya, int add, nah ini int function. Lalu kita ingin parameternya itu 2 buah bilangan integer kan? Kita bisa tambahkan seperti ini. int, int. Bisa kalian lihat di sini, print number-nya udah dikasih kriwel merah ya. Berarti ini error nih, nggak bisa masuk. Nggak nyocok nih dengan my function. Sekarang kita coba ganti dengan add ya. Nah, nggak error kan? Berarti nyocok nih. Jadi kita bisa pastikan bahwa function yang di-assign ke dalam my function ini pasti function yang memiliki 2 buah parameter integer dan juga mengembalikan nilai integer. Contohnya lagi, kita bisa ganti ini misalnya dengan subtract. Ini kelebihan 1S ya. Subtract begini. Kita save, kita coba ya. Nah, hasilnya minus 10. 10 dikurang 20. Sekarang coba kalian tebak, tipe yang bagaimanakah yang tepat untuk my function agar dapat desain dengan function print number. Coba kalian pikirkan ya, saya berikan waktu. Sudah tahu jawabannya? Sekarang kita cocokkan dengan jawabannya ya. Agar kita dapat mengassign print number pada my function, maka tipe yang tepat untuk my function adalah, ya ininya harus void ya, karena kembaliannya void. Lalu dia hanya membutuhkan 1 buah parameter integer. Berarti ini cuma butuh 1 integer. Otomatis di sini nggak bisa diisi dengan subtract ya. Ini hanya dapat diisi dengan print number. Ini kita ganti jadi add. Ini kita panggilnya dengan my function. Kita save. Kita jalankan. Hasilnya my number is 30 ya. 10 tambah 20, 30, lalu resultnya ditampilkan ke layar dengan menggunakan function yang di-assign pada my function, yaitu print number. Nah, sekarang, karena function dapat di-assign pada sebuah variabel, maka kita juga dapat membuat sebuah function dengan parameter yang meminta sebuah function. Contohnya seperti ini. Saya ingin membuat satu buah function yang melakukan sebuah operasi matematika pada 2 buah bilangan, lalu mengembalikan hasilnya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini ya. Di sini saya memiliki 3 buah parameter. Yang pertama itu number 1, yang kedua itu number 2, yang ketiga adalah operator yang bertipe sebuah function dengan 2 buah parameter integer dan mengembalikan nilai integer. Di sini saya akan return hasil dari operator, lalu saya memberikan parameternya itu number 1 dan number 2. Dengan demikian, di sini saya bisa melakukan seperti ini ya. Ini saya ganti dengan doMath operator. Lalu untuk parameter operatornya saya berikan add. Save. Saya jalankan. Sama ya. Selain menjadi parameter, kita juga dapat membuat function sebagai nilai kembalian dari sebuah function. Contohnya seperti ini. Saya buat sebuah function namanya getMath function. Tidak punya parameter. Lalu di sini saya akan mengembalikan function yang memiliki 2 buah parameter integer dan mengembalikan nilai integer. Maka di sini tipe kembaliannya adalah int function int. Yang di return itu adalah add. Misalnya seperti ini. Dengan demikian, saya bisa ubah codingan tadi menjadi seperti ini. Misalnya ini saya ubah lagi jadi int, lalu parameternya 2 buah int, my function-nya ini saya isi dengan hasil kembalian dari getMath function. Jadi di sini bisa saya berikan ya, my function. Ini print number, save, kita jalankan, sama ya. Kalau mau langsung diisi ke sini juga bisa. Jadi kita panggil getMath function-nya, lalu langsung digunakan nilainya di sini. Ini juga sama aja ya. Tuh. Ya, jadinya getMath function ini akan mengembalikan function add, lalu si function add-nya ini yang dijadikan nilai parameter dari doMath operator.
Gimana? Sudah mengerti ya? Kalau belum mengerti, silakan diulang lagi, diresapi lagi, direnungkan lagi, dicoba-coba, ya, kalian ulik lagi, supaya kalian makin paham. Sekarang kita ke topik selanjutnya, yaitu anonymous function atau method. Ketika kalian membuat sebuah aplikasi nanti, terkadang kalian perlu membuat sebuah function yang hanya untuk sekali pakai aja, yaitu untuk diberikan sebagai nilai parameter pada function lain. Contohnya seperti function add tadi ya, yang dijadikan nilai untuk parameter operator di function doMathOperator ini. Jika function add tadi hanya untuk ini aja dan tidak akan digunakan lagi ke depannya, kalian dapat mengubah function add tadi menjadi anonymous function atau fungsi tanpa nama. Caranya adalah seperti ini. Misalnya, saya ingin memberikan fungsi perkalian ke dalam parameter operator ini, tapi cuma untuk satu kali pakai aja nih. Nah, kita bisa seperti ini. Di sini kita nggak perlu lagi buat function seperti add ini. Tapi kalian bisa langsung buatnya seperti ini. Parameternya apa? Integer kan ya? Int number 1, int number 2. Lalu kurung awal buka, kurung awal tutup. Di sininya kita return number 1 dikali number 2. Titik koma. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini hampir sama seperti kita membuat sebuah function. Hanya bedanya ini nggak ada namanya ya. Biasanya kan di sini ada namanya kan. Misalnya add. Lalu di sini return-nya gitu ya, return type-nya. Nah, kalau ini nggak ada. Langsung parameternya apa, lalu body function-nya itu apa ya. Karena ini cuma satu perintah, kita bisa ubah jadi seperti ini ya. Kalau kita coba, hasilnya 200, 10 dikali 20. Nah, kalau misalnya kalian memanggil doMathOperator ini secara otomatis, maksudnya secara otomatis itu seperti ini. Jadi kalian doMath. Nah, ini kan ada pilihan doMathOperator ya. Kalian langsung enter. Nah, ini kan udah dituliskan nama parameternya ya. Number 1, number 2. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan sebuah function dengan dua buah parameter integer. Tapi nama parameternya masih P0, P1 ya. Kan jelek nih. Kalian bisa seperti ini nih. Kalian perdetil lagi. Jadi nama parameternya kalian bisa tentukan. Misalnya pengennya N1. Lalu di sininya N2. Ini kalau kalian otomatis, jadi seperti ini nih. Tuh, udah dibuatin ya. N1 sama N2. Jadi kalian tinggal isi si nulnya ini. Misalnya N1 dikali N2. Nah, ini nggak harus ngikutin sih. Ini jadi defaultnya aja. Jadi kalian ditulisin N1 dan N2 nih, defaultnya ya. Tapi kalau kalian misalnya pengennya 61, 62. Ini 61 dan ini 62. Ini boleh-boleh aja ya. Jadi nggak wajib. Tapi jadi lebih bagus aja ketika kalian panggil doMathOperator ini secara otomatis, langsung dibuatkan anonymous methodnya dengan nama parameter yang defaultnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan nggak ada tipe parameternya ya. Ini nggak masalah, karena metode ini akan digunakan sebagai nilai dari parameter operator ini. Dan parameter operator ini adalah sebuah function dengan dua buah parameter integer. Jadi dia sudah secara otomatis memperlakukan 6162 ini sebagai integer. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah tipenya integer ya. Ini tipenya integer. Kalau di sini kalian ganti misalnya jadi double, ini double, lalu kalian lihat di sini, nah tipenya jadi double. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih pasti, kalian tulis lagi di sini int, ya nggak masalah juga sih. Ya jadinya kalian lebih mempertegas lagi bahwa 61 dan 62 ini adalah integer. Tapi kalau nggak pun, ya mau nggak mau ini harus integer ya. Karena kan si operator ini tipenya adalah sebuah function yang meminta dua buah parameter integer. Nah, dengan menggunakan anonymous method ini, kalian jadi tidak perlu lagi repot-repot memikirkan nama untuk sebuah method atau function yang hanya sekali pakai. Jadi lebih praktis kan? Nah, yang terakhir perlu kalian tahu bahwa arrow syntax ini dan juga anonymous function ini, itu semuanya adalah opsional ya. Jadi kalian nggak perlu menggunakan bentuk ini jika kalian masih bingung atau lebih nyaman dengan cara yang biasa.
Contohnya seperti yang ini. Ini kan masih pakai bentuk function yang biasa ya, bukan pakai arrow syntax. Atau kalian masih mau buat fungsi perkalian ini seperti add, jadi ada fungsinya, ada namanya. Nah, itu juga nggak masalah. Tapi kalau memungkinkan, sebaiknya kalian gunakan bentuk yang seperti ini ya. Karena biasanya bentuk ini digunakan oleh programmer-programmer lain atau di dokumentasi-dokumentasi. Jadi kalian nggak bingung nantinya ke depannya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.